Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngobrolin HI. Tempatnya isu-isu global menjadi obrolan sehari-hari. Gue Anggi. Gue Nino. Dan kita sekarang udah bergabung sama teman-teman ngobrol yang oke-oke banget tentunya. Ada Mas Pur, ada Mas Adri, dan juga ada Mas Gideon. Oke. Nino, kita akan ngobrolin apa hari ini? Kali ini kita akan ngobrolin tentang what to expect from IR in 2024. Jadi apa yang bisa kita perkirakan di tahun depan, isu-isu HI akan muncul apa aja. Nah, siang ini kita akan membahas secara khusus, ada beberapa topik, yaitu pertama, kita akan ngomongin tentang perdamaian dan konflik. Lalu kedua, kita akan ngomongin tentang global leadership dan global order. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin aku akan bawa ke tahun 2023-2022, di mana kita global ini bicara tentang konflik ya, begitu banyak konflik, begitu banyak perang. Mungkin aku akan minta dulu Mas Idil gitu ya untuk ngelihat konflik ini seperti apa, lalu proyeksinya seperti apa juga di tahun 2024. Perkembangannya akan gimana nih untuk politik global, terutama bicara tentang perdamaian dan konflik. Oke, yang pasti dua konflik besar ya yang sekarang sedang berlangsung. Ada perang Rusia Ukraina yang nggak selesai. Lalu kemudian Israel versus Hamas. Dua hal tadi yang kemudian bisa jadi highlight dan akan tetap jadi highlight tahun depan. Dan kalau dilihat dinamikanya, ini jadi akan berkepanjangan dalam artian ya Rusia Ukraina akan terus-terusan. Israel versus Hamas juga tidak ada titik terangnya sampai saat ini. Bahkan malah kalau dilihat ya belum ada tanda-tanda kelelahan dari pihak-pihak yang kemudian bertarung di sana, dan saya melihat ini bakal terus jalan. Yang jadi permasalahan adalah fokus dari great power yang kemudian berubah nih. Tadinya yang di depan di headline itu selalu Ukraina, sekarang kemudian pindah ke Hamas. Yang artinya komitmen dari ya sekarang kalau kita lihat ada US dan negara-negara barat nggak lagi fokus ke Ukraina, tapi fokusnya ke Hamas. Dan ya yang pasti berarti komitmen, ya menurut saya sih komitmen terhadap terhadap Ukraina bakal berkurang. Ini jadi tanda buruk buat Ukraina, dan ya kita nggak tahu kemudian Rusia akan mengambil keuntungan dari itu atau tidak. Di sisi lain dua negara-negara barat ini itu sekarang ya tadi fokusnya berubah. Bukan cuman Ukraina saja, tapi kemudian juga fokus di Hamas. Nah, saya nggak tahu nih, ntar kita mungkin bisa ngobrolin lebih dalam. Kalau ada lagi hotspot yang lain yang kemudian muncul lagi, fokusnya akan nambah lagi. Let's say Taiwan. Artinya fokusnya berpindah nih jadi 3. Kalau tambah lagi dan sebagainya, ya pertanyaannya adalah ya kalau misalnya sebelumnya kita ngobrol bahwa US masih tetap great power, tapi sekarang pertanyaan bahwa apakah US masih bisa bertahan ya untuk bisa mensuplai perang di banyak front. Itu yang kemudian bisa kita lihat, mungkin kita lihat apa yang akan terjadi di tahun 2024. Itu saya sebagai pembuka dulu aja. Oke, menarik sekali. Cuman mungkin kita nanti akan juga bahas gitu ya, bukan hanya bicara tentang konflik-konflik yang itu ya, tapi ada konflik-konflik kecil juga yang mungkin climate based gitu ya, yang justru bisa jadi gitu ya akan lebih menyebar lagi gitu ya dan lebih kuat lagi gitu. Tapi mungkin masih di konteks yang war and peace dalam artian konflik Rusia Ukraine atau di Mid East. Aku mau minta pendapatnya Mas Adri, gimana Mas kalau Mas ngelihat posisinya sekarang lalu proyeksinya ke depan seperti apa? Ya mungkin saya tidak terlalu banyak berbeda ya, karena kan yang kelihatan di permukaan atau kelihatan di media itu kan sebetulnya konflik besar Amerika-Cina, kemudian akan turunan kemana-mana, terutama Amerika kan. Ini kan ujian Amerika, bagaimana komitmen dia di Ukraina sekarang mulai diragukan, karena Kongres mulai ragu-ragu, apalagi nanti kalau katanya kalau Donald Trump naik, dia dengan sombong dia bilang dalam semalam saya bisa nyelesain, dan itu artinya juga bisa dibaca sebagai simbol bahwa Amerika akan menghentikan bantuan. Itu yang pertama kan di Ukraina. Kemudian kalau di Palestina dunia makin anti Israel, dan tampaknya Biden juga mulai ngikutin kan irama atau suara publik baik domestik maupun internasional. Jadi dia mulai dalam tanda petik mulai agak ragu-ragu gitu kan, tidak full gear lah gitu kan. Jadi harus nurunin tempo, jangan terlalu mendukung, dan harus berhitung macam-macam. Walaupun sayangnya ternyata perkembangan sebetulnya di belakang lain nih ceritanya, karena ternyata justru dia makin mendukung Israel.
Karena data-data menunjukkan bahwa apa yang diklaim itu ternyata, saya minta maaf, ternyata agak benar gitu ya. Jadi sementara itu tidak sesuai lah dengan opini publik. Itu yang sayangnya, kalau menurut saya nanti yang kita harus perhatikan juga sebagai studi HI adalah bagaimana menjembatani antara apa yang di belakang dengan apa yang di depan. Kalau pakai istilah politik Indonesia sekarang, panggung depan dan panggung belakang itu selalu beda. Itu yang kita harus kita harus teliti lah. Dan sialnya kan kita selalu lihatnya media selalu media kan lihatnya panggung depan aja dan isu-isu yang dalam tanda petik menurut saya gampang, karena ada isu-isu depan mata yang susah, yang terus nggak jadi tutupin gitu ya. Itu. Jadi kalau menurut saya, kalau kembali konfliknya lalu apa, ya tetap Amerika, fokusnya Amerika, kemudian mungkin akan bergeser ke Cina kalau kita bicara, menurut saya nanti pasca 13 Januari ini pemilu di Taiwan. Kemudian bagaimana perkembangan di Laut Cina Selatan terkait dengan kemarin ada water cannon yang ditembakkan oleh Coast Guard. Nah itu akan perkembangannya mulai dari situ. Tapi singkatnya tetap fokusnya ke Amerika, seolah-olah cuma Amerika. Sementara kalau saya melihatnya gitu ya, jadi di sana akan turunannya banyak kemana. Itu dulu. Sebetulnya poinnya berarti ada di Amerika, tapi panggungnya tuh ada di mana-mana ya. Menarik. Kalau Mas Pur ngelihatnya seperti apa, Mas Pur? Aku harap ada sesuatu yang berbeda ya. Ada elemen surprise di 2024. Yes. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa yang terjadi tahun depan seperti penguatan apa yang terjadi tahun ini. Jadi sejak Ukraina Rusia 24 Februari gitu ya, kita mulai bukannya ada perbaikan yang kita saksikan, tapi justru Rusia malah makin percaya diri ya, dengan kasus Israel dan Hamas ini gitu ya, 7 Oktober kemarin. Kelihatannya Rusia mau main jadi pahlawan ya. Mulai dari waktu kita lihat di KPBB gitu ya, resolusi pertama kan mengecam Israel sebagai agresor. Itu persis resolusi di PBB 1-2 Maret ya, tanggal 1-2 Maret 2022 tahun lalu gitu ya, di mana Rusia dikecam sebagai agresor gitu ya. Tapi sekarang Rusia memimpin bangsa-bangsa dunia mengecam Israel sebagai agresor. Ini satu hal ya. Jadi ketika Israel Hamas akan menjadi hangat ya, dan makin menghangat gitu ya, kita nggak bisa optimis gitu, apa yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia gitu ya. Itu sayang banget gitu. Yes, perkembangan positif dimanapun ada ya gitu. Disebut Amerika. Udah ada 4 resolusi, yang terakhir minggu lalu, kelima terkait dengan gencatan senjata. Luar biasa itu. Menurut saya ada sesuatu yang luar biasa. Biasanya sekutu-sekutu Amerika Serikat, di situ ada Prancis, UK, gitu ya. Selalu satu suara kan. Lalu Cina dan Rusia di posisi yang lain. Tapi kali ini Amerika sendirian. Inggris abstain, Prancis pro. Dan pergeseran pemikiran gitu ya. Abstain aja bahasa lumayan, satu sisi yang positif ya. Untuk melihat satu Hamas dulu lah, kita lihat Hamas dulu kan. Hamas ada titik terang, mungkin kita akan berharap ada titik terang gitu ya. Kecuali kita berharap pergantian kepemimpinan ya. Tahun depan ada banyak pemilu ya. Satu Biden, saya berharap sih elemen surprise-nya nanti ya, elemen surprise-nya di sini. Lalu Putin juga akan ada pemilihan, jangan lupa. Ukraina juga akan ada pemilihan ya. Zelensky mau tetap berkuasa, tapi kan ini demokrasi dan pendukungnya semua negara demokrasi. Jangan menunda lah kira-kira perang itu kan gitu. Dan harapannya elemen surprise-nya dari situ. Tapi lagi ya, ini perspektif negatifnya kan, Putin akan sampai 2030. Dan sejauh Putin masih 2030, Ukraina, Rusia akan tetap ramai gitu. Apalagi kalau kita ngomong perang parit ya, ini masih ini ya. Kalau perang parit tadi kan bening-benilan, lama-lamaan dan buat-buat. Menarik ya. Ini gimana? Jadi highlightnya adalah bahwa Rusia, Ukraine, Israel, Hamas, global power. Oke. Dari situ kita masih bisa lihat, Mas setuju nggak kalau ini masih akan jadi highlight utama bahwa perangnya ini akan masih perang-perang yang relatif konvensional, konflik yang relatif konvensional, negara versus negara, dan ini karena urusan sesuatu yang politik atau pertahanan. Jadi untuk chance future konflik itu berdasarkan isu-isu yang lain, misalkan climate based atau resource based, dalam artian resource related with climate in the future, is there any chance untuk itu atau itu masih relatif jauh? Misalkan kita sekarang berkaca juga dengan kalau di kita barusan ada COP gitu kan, itu yang agenda rutin untuk dealing with climate crisis gitu kan, tapi
Kalau dari kelompok skeptis, kita masih ngeliat bahwa oh ya itu cuma cara rutin doang, belum signifikan. Nah, in the future, masihkah akan kayak gini yang antar negara terkait dengan defense, terkait dengan security, atau mulai kita sudah harus concern dengan isu-isu others, climate crisis, climate related crisis, misalkan refugee. Nah kalau di edisi yang kemarin, mudah-mudahan teman-teman ngobrol juga masih ingat gitu ya, bahwa di minggu kemarin, di episode yang kemarin itu kita bicara tentang Rohingya juga menjadi salah satu yang menarik gitu ya. Tapi maksudnya kalau kita bicara tentang konflik gitu, apakah memang arahnya masih di sana traditionally gitu ya, atau justru ya tadi mungkin saya nggak ngambil dari Mas Idil, fokusnya akan jadi semakin banyak gitu. Gimana pandangannya? Oke, kalau buat saya spotlightnya tetap great power politics, seperti yang Mas Hadi bilang tadi, great power politics, karena ya 2 tahun terakhir bisa saya bilang the comeback of great power politics. Karena sebelum-sebelumnya great power politics nggak seperti itu, nggak sebesar itu memakan porsinya. Tapi sekarang dengan adanya perang dan sebagainya itu kemudian jadi porsi. Tapi yang jadi menarik adalah dengan great power politics, lalu ada faktor-faktor yang tadi itu akan menjadi pelengkap dari great power politics yang ada. Misalnya bicara tentang lingkungan dan sebagainya, itu akan dilihat dengan perang-perang yang ada. Atau misalnya dengan perang yang ada ini, lalu kita bicara tentang energi yang kemudian jadi lebih mahal, pangan yang kemudian jadi lebih mahal, lalu penggunaan AI, penggunaan cyber ketika bicara tentang perang, bukan lagi perang yang sifatnya tradisional saja, tradisional tetap, tapi kemudian ada perang yang sifatnya hybrid juga menggunakan teknologi dan sebagainya. Termasuk ketika bicara tentang Hamas, sekarang yang muncul kan selain perang di darat dan di udara, ada di udara maya yang kemudian bergerak juga saat ini. Ya boykot lah, lalu kemudian ya banyaklah kemudian pergerakan-pergerakan yang kemudian muncul secara sosial. Ini akan mewarnai sebenarnya. Tapi spotlight besarnya atau tema besarnya adalah great power politics kalau menurut saya. Dan itu yang ya beda dengan ketika waktu perang dingin dulu. Dan menjadi lebih menarik sebenarnya buat. Jadi bisa bilang bahwa job dosen HI kayaknya lebih banyak ya Mas tahun depan. Dan udah mulai beragam jadinya ya, kita bicara soal isu yang demokrasi, pemilu gitu ya. Mas Adri mungkin melihatnya gimana? Saya juga belum berpandangan berbeda ya, masih percaya bahwa great power politics yang menentukan segalanya. Sebagai realis ya. Kan apalagi baru dari tokoh realis yang utama baru meninggal kan, Henry Kissinger, dan tiba-tiba muncul tulisan-tulisan. Wah, negara-negara itu harusnya berangkat dari realita kan, kata-kata kuncinya realis itu kan realita, kita yang sering lupa. Jadi berangkatlah dari sesuatu di lapangan, sesuatu yang real bagaimana, itu yang kita hadapi, bukan idealisme, cita-cita dan seterusnya. Dan itu salah satu serangan terhadap soal lingkungan ya, saya bukan mantan begitu salah ya, itu cuma ide gitu. Jadi bahaya kan di situ kan, artinya itu sebuah baru cita-cita bahwa kita mau punya lingkungan yang bagus dan seterusnya. Tapi kan realita di lapangan di mana? Kita ada ancaman kedaulatan, ada ancaman senjata dan seterusnya. Itu yang kita ada. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa itu benar ya, tapi kita saya terutama yang dipengaruhi bertahun-tahun belajarnya cuma realisme gitu kan, jadi sulit untuk berubah gitu kan. Apalagi terus studinya perang dingin lagi kan, cara melihat Amerika Cina pun sebetulnya perang dingin ya, itu hitam putih, padahal kan tidak sama. Tapi sekali lagi tadi balik lagi ke itu adalah bahwa kita tetap pada great power politics, sulit untuk berubah, ancamannya soal masalah kedaulatan, soal senjata dan seterusnya. Tapi yang sebetulnya juga harus hati-hati, yang kita tampaknya menyentuh negara kita, tapi nanti mungkin topik lain adalah soal pengungsi ini kan, yang di depan mata kita kan. Itu yang mungkin nanti kita harus hati-hati. Tapi nanti sekali lagi itu lain. Tapi balik ke persoalan tadi adalah kita kembalikan dulu kepada bahwa kalau ada kekuatan besar yang mendiktekan peristiwa internasional, itu kan cuma great power politics sekarang kan, yang dominan. Kita tidak punya ide lain lah, kita belum punya cara berpikir lain yang bisa mengcounter gitu. Walaupun katanya ada multilateral segala macam, tapi tetap aja Eropa katanya udah satu kekuatan dari multilateralisme itu, tapi tetap tergantung Amerika. Terus katakanlah BRICS kemarin mau bikin kekuatan sendiri, tergantung Cina. Jadi akhirnya kita juga balik ke esensi paling dasarnya ya great power politics Amerika Cina kan. Sementara itu dulu. Mas Pur ngelihatnya gimana nih? Kalau tadi sempat ingin multilateralisme, nah Mas Pur gimana nih? Ya, itu multilateralis ya. Orang bilang saya institusionalis, universalis, begitu ya.
Tapi saya mau bilang gini ya, kita mengakui bahwa great power politics mendominasi sekarang ini konflik-konflik itu nyata. Pertanyaan apakah sama nih sebetulnya ketika kita bicara great power politics tahun 45 gitu ya, bahkan ditarik lebih lama lagi 1919 waktu perang dunia pertama, atau bahkan perang Israel Mesir, Suriah gitu ya tahun 67 gitu. Sama nggak seperti permainannya? Kalau aku melihat ini ada water set ya. Jadi ada satu pusaran yang test case-nya ya sekarang ini. Ya dan ini akan membentuk seperti apa great power politik yang baru lah kalau nyebut, atau apakah multilateralisme efektif atau tidak, itu saya melihatnya di situ. Jadi BRICS bagaimanapun aku akui gitu ya, itu kecerdasan Cina membawa Arab Saudi masuk, Uni Emirat masuk gitu ya, Iran di dalamnya gitu. Dan Indonesia belum masuk ya gitu ya. Ya nggak tahu pengen atau tidak ya gitu. Tapi yang pasti posisi Kementerian Luar Negeri enggak ya gitu. Tapi belum kita sudah kena dampak kan gitu. Pak Presiden Jokowi datang ke KTT BRICS gitu ya. Lalu pulang Pak Biden nggak mau datang ke Jakarta gitu ya. Lalu kita udah mengkeret aja kan gitu. Aduh my god gitu ya. Gitu. Never ever happen again seperti itu gitu. Aku melihat itu bagaimanapun. Dan itu yang aku bilang tadi, satu sisi memperkuat kepercayaan diri Rusia. Banyak temennya nih gitu ya di BRICS. Berarti boleh dong melanjutkan invasi di Ukraina gitu. Itu satu sisi. Aku melihat ini perkembangan yang menarik dari China. Perkumpulannya makin kuat gitu ya. Dan ini yang ada satu tesis yang menarik dari kawan saya yang dulu saya tidak percaya, namanya post Western world. Bahwa selama ini kita percaya bahwa semua serba Amerika, semua European centris. Kita sedang menunggu menurut saya, dan booster set ini menurut saya penting banget. Apakah Cina akan benar gitu? Kita tunggu 2030. Apakah perekonomiannya sama ya? Karena proyeksi analis ekonomi kan bilang pada 2030 akan sama. 2005 akan mengalahkan Amerika Serikat. Dan 20 tahun lagi nggak lama ya, kita masih hidup saya kira ya. Masih hidup pasti ya. Akan menyaksikan. Dan di titik itu saya kira akan ada keseimbangan baru dari great power politics. Bahasanya Kenneth Bos gitu ya. Siapa yang ada dalam struktur? Strukturnya seperti apa di tengah unitnya? Oke lah kita percaya di situ. Tapi multilateralisme memang nggak jalan jadinya, kita harus ngakui ya. Nah sekarang gimana baca multilateralisme gitu ya? Kemudian nggak bisa black and white juga gitu ya. Kayak kemarin misalnya di yang aku bilang resolusi di PBB, 50 abstain mean something, ya mean something. Dan itu Rusia percaya diri ketika ada 50 kan. Saya berharap sih misalnya untuk kasus Hamas kemarin, pembahasannya adalah harus ada humanitarian assistance ya, terusnya ya gitu, menyediakan itu. Masa 143 negara nggak sepakat gitu? Itu kan masalah kemanusiaan ya. Ada manusia yang sedang membutuhkan obat gitu ya. Kalau mau dioperasi harus dibius dulu gitu. Masa segitunya nggak bisa ya? Tapi nyatanya ada 50 negara abstain. Dan abstain mereka tidak punya pendirian untuk membantu saudara-saudara kita yang Hamas. Mau nangis saya kalau dengar. Multilateralisme mati Mas ya. Dan itu permainan negara-negara besar. Kalau kamu tidak bisa against, then abstain. Atau tidak usah datang di PBB, itu namanya tidak hadir, tidak dihitung gitu. Ini gitu ya, great power politics saya kira membuat multilateralisme tidak berfungsi. Tapi saya mau melihat dari sisi yang ada water set sekarang. Dan itu cuma menentukan ya nanti akan gimana. 2050 saya kira kita harus sabar dulu nunggu itu. Harus sabar dulu. Nino apa lagi? Aku mau langsung summary aja karena udah mulai nyinggung rezim, leadership. Last question untuk sesi ini. Summary tentang 2024 Great Power Rivalry, let's say US and China, akan lebih panas atau akan lebih dingin? Aku mulai dari Mas Pur. Hangat gitu ya. Ya seperti inilah gitu. Kita melihat Cina 49 gitu ya. Ya waktu Taiwan terbentuk ya dipaksa gitu ya, siang-siang menarikannya gitu. Kurang lebih hari ini kita menyaksikan impian besar pendiri Cina kan gitu. Xi Jinping saya kira yang pas pada hari ini ya. Gitu. Ya punya visi jauh ke depan, ya leadership yang saya kira jelas, lalu bermain dengan segala macam instrumen, mau ekonomi, lingkungan, gitu ya. Apapun lah gitu ya. Bisa lewat COP bisa gitu ya, bisa lewat suplai senjata. Yang belum Cina adalah ini loh, sekarang orang berlomba-lomba menjadi mediator nih gitu ya. Arab Saudi sudah mencoba gitu ya, Turki mencoba di Ukraina, berhasil untuk
biji gandum ya, gandum dan biji-bijian ya. Gitu. Tapi kemudian ternyata diingkari lagi kan gitu. Nah sekarang Turki mencoba untuk Hamas kan gitu, mencoba dari. Tapi Qatar menarik ya. Gitu. Qatar itu salah satu posisi yang menarik. Nah saya ngelihat leadership itu harus punya, menurut saya ya gitu. Yang penting harus punya terobosan, jadi hero gitu ya. Dalam pengertian melihat orang optimis lah gitu ya. Itu bayangan saya gitu. Nggak realis berarti Mas. China menurut saya gitu ya. Karena punya momentum yang sangat baik ya, kalau saya melihat itu ya gitu. China. Oke. Thank you Mas Pur. Mas Andri, kalau saya tuh melihatnya begini, kita itu sekarang sebetulnya terbagi dua, entah itu great power politics atau bukan. Satu namanya kelompok barat atau kita kenal sebagai the global north. Nah cirinya lawannya tentu saja ada global north, tentu saja ada negara selatan. Nah bedanya apa mereka itu? Global North itu adalah kelompok negara yang bisa menyatakan posisinya. Misalnya contoh paling konkret, ya kalau nggak salah bulan Februari ada pertemuan Munich Security Meeting atau apa kan, yang sangat terkenal itu karena tahun 39 itu waktu itu ada Neville Chamberlain yang melakukan appeasement, akhirnya Hitler nyerang gara-gara itu kan. Jadi artinya pertemuan yang tidak sembarangan. Jadi poin saya adalah balik sana, negara-negara Global North itu adalah negara-negara yang bisa menyatakan posisinya, yaitu mereka misalnya anti Rusia tegas, Cina itu ancaman dan seterusnya, dan itu didukung oleh pertemuan G7. Jadi itu satu kelompok. Nah kelompok yang lain itu adalah negara-negara yang tidak bisa menyatakan posisinya, cuma bisa protes. Itulah yang namanya Global South, termasuk BRICS. Kan BRICS itu kerjanya anti Amerika, mau bikin dedolarisasi. Tapi posisi mereka tuh nggak jelas. Kalau disuruh, ayo pindah pihak Amerika ya, enggak, kita bebas aktif kalau bahasa bahasa Indonesianya. Kita mau Hamas, ragu-ragu dari kalau kata Mas Pur, Einstein. Nah itulah cirinya. Jadi satu negara yang bisa mengambil posisi dan satu negara yang tidak bisa mengambil posisi. Yang tidak bisa mengambil posisi bahasanya netral. Yang sekali lagi sebetulnya tidak bisa mengambil posisi kan. Kalau saya selalu bilang, kalau Mas Idil, kita tuh harusnya berani bilang. Kalau kita lagi masalah kedaulatan, kita ambil posisi, kita anti Cina. Kita lagi masalah kerjasama ekonomi, kita ambil posisi kerjasama. Itu kan Eropa sebetulnya bisa gitu. Eropa misalnya Jerman menyatakan bahwa Cina itu adalah mitra, kompetitor dan systemic rivalry. Itu jelas-jelas dalam dokumen itu. Kenapa dia bisa begitu? Karena itu negara yang bisa mengambil posisi dan bisa negara besar. Ciri negara-negara yang tidak bisa besar adalah negara yang tidak bisa mengambil posisi. Cuma karena mikirnya oke. Itu cirinya. Jadi makanya sekali lagi, kalau great power politics itu mungkin terjemahan dari Amerika versus Cina turunannya, tapi yang lebih tepat lagi kalau menurut saya adalah dua kelompok negara, yang satu bisa mengambil posisi, yang satu tidak bisa mengambil posisi. Itulah yang sekarang diwarnai oleh perwakilan oleh BRICS dan seterusnya, negara-negara yang sekali lagi dalam tanda petik cuma pengikut. Jadi itulah great power politics tadi. Tidak bisa cuma sekedar Amerika Cina, tapi ada juga kekuatan lain yang tidak bisa mengambil posisi versus yang berani mengambil posisi. Sementara itu. Mas ini. Oke, kalau saya sih melihat, mungkin saya mulai dengan berakhirnya masa honeymoon unipolaritas. Unipolar udah selesai seperti saat ini, di mana US nggak lagi yang kemudian bisa mendiktekan apapun kepada semua negara. Sekarang kita udah masuk ke transisi multipolar. Ada China yang the rising, ada Rusia yang dia sekarang udah berani untuk perang misalnya. Lalu Uni Eropa yang di beberapa agenda seperti Mas Hadri bilang kita berbeda ya dengan Amerika Serikat. Ada India, lalu kemudian ya negara-negara lain. Jadi banyak kekuatan yang sedang muncul saat ini. Kenapa itu bisa muncul? Karena US-nya sudah erosi. US-nya kemudian berkurang, sedang kekuatannya yang lain tumbuh. Itu yang kemudian memunculkan multipolaritas seperti ini. Dan ketika konteksnya tadi ditanya, dua kekuatan besar yang kemudian muncul pada saat ini adalah US sama China. Yang di posisi duanya kan China. Walaupun US masih tetap yang paling kuat ya. US masih paling kuat, tapi China udah rising. Hubungan di antara mereka pasti bakal tambah panas kalau menurut saya. Dan ini dites lagi oleh yang nomor 3-nya kayak misalnya Rusia. Akan dites lagi oleh negara-negara lainnya. Kepemimpinan dari Amerika Serikat ini. Dan yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat adalah beberapa negara tadi malah berkoalisi. Walaupun koalisinya mungkin bukan koalisi yang
yang langgeng ya, bukan aliansi seperti kayak misalnya di dalam NATO atau ya US sama Israel yang ya US pasti tetap bareng sama Israel gitu kan. Rusia dengan China belum tentu bakal barengan terus, tapi sekarang mereka ada di satu kubu dan itu tidak akan menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dia akan banyak yang akan ngetes dia kepemimpinan dia. Nah, yang kemudian jadi permasalahan adalah banyak masalah yang bikin US lagi dites nih kepemimpinannya, di mana nggak sesuai dengan kepentingan US. Menurut saya Israel melakukan serangan ke Hamas di Gaza itu bukan kepentingannya Israel, bukan kepentingannya US, itu kepentingannya Israel. Tapi US harus nge-backup itu, ngasih fasilitas pertahanan, ngasih fasilitas militer, termasuk fasilitas diplomasi, di backup habis-habisan di PBB dan sebagainya. US nggak kepentingan US untuk kemudian nge-defend Ukraina karena dia harus face to face dengan Rusia. Tapi Ukraine ya happens dan akhirnya ya dia harus face to face dengan Rusia. Kita nggak tahu nih misalnya William Ley kalau terpilih Januari ini di Taiwan, narasinya kan lebih keras daripada Tsai Ing-wen ya. Terkait dengan kemerdekaan Taiwan dan sebagainya. Apakah dia berani untuk melewati red line terkait dengan deklarasi kemerdekaan? Kalau dia lewatin itu, ya mau nggak mau US harus nge-backup lagi. Yes. Dan itu jadi kayak pemberat buat US. Sedangkan negara-negara yang lain, Rusia dia fokus di Ukraina, China nanti bakal fokus di Taiwan. Lalu kemudian ancaman dia yang lain misalnya di Israel, kita nggak tahu. Tahun depan mungkin Hezbollah masuk. Lalu kemudian Iran masuk, negara-negara lain kemudian masuk. Itu jadi permasalahan yang harus dihadapi juga oleh US sebagai yang nomor satu di dalam dunia yang sifatnya multipolar. Jadi tambah panas harusnya. Mungkin poinnya jadi sebetulnya kita menghadapi krisis leadership global ini. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nobody we can trust gitu ya. Siapa yang bisa menjadi juru damai gitu ya. Dalam situasi yang seperti semuanya powerless sekarang jadinya gitu. Nah, ini pas banget berarti memang masuk ke segmen yang berikutnya. Yes. Karena kita akan masuk ke dalam global leadership dan global power.